Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film yang sangat seru untuk kalian simak, yaitu menceritakan tentang sekelompok mafia yang bekerja sama dengan para polisi korup untuk mencari dokumen atau bukti kejahatan berupa deposito milik bos mafia yang akan diadili. Dan untuk mengambil dokumen itu, mereka harus masuk ke departemen keamanan yang punya sistem keamanan yang super ketat. Wow, kebayangkan gimana edunnya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Triple Nine. Hey, boy, let's get it done. Better be right about this, Mike. Berlatar di negara Amerika Serikat, tepatnya di kota Atlanta, sebuah mobil hitam yang berisikan 5 orang bersenjata lengkap berencana merampok sebuah bank yang bernama First City Bank. Tujuan mereka ke sana adalah mencuri sebuah safe deposit box yang berisikan data-data rahasia milik bos mafia asal Rusia bernama Vasily. Tapi dalam kesempatan itu, salah satu perampok juga berhasil menggasak beberapa gepok uang dan memasukkannya ke dalam kantong khusus, kemudian mengambil safe deposit box yang telah mereka temukan. Hingga atas hal itu, akhirnya mereka pun kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang terparkir di bank tersebut. Karena mereka hanya punya waktu 3 menit sebelum para polisi dengan jumlah yang sangat banyak akan segera datang. I'll just went out. Stand by for responder ETAs. Route. We're getting close, Mike. 2.5 minutes. Dalam pelarian itu, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi karena secara tiba-tiba keluar asap berwarna merah dari safe deposit box yang telah mereka curi. Hingga mereka pun segera turun berniat menjarah mobil lain dan menghancurkan mobil tadi agar nggak meninggalkan sidik jari. Stand down. Let's go! Akhirnya mereka berhasil kabur, kemudian bersembunyi di sebuah gedung untuk berganti kostum. Dan mari kita perkenalkan satu persatu para perampok itu, diawali dengan Russell sang pengemudi, Gabe adiknya Russell, polisi korup bernama Marcus, si detektif juga polisi nyentrik bernama Franco Rodriguez, dan yang terakhir adalah Mike yang merupakan mantan anggota Navy SEAL yang telah dikeluarkan. Wow! Go catch some bad guys, detectives. Do we gotta worry about that? Pull that shit out there. What do you think's gonna happen? Marcus merasa kesal pada Gabe karena dia telah mengacaukan semua ini dengan membawa uang dari bank itu, karena diketahui bahwa dalam uang tersebut terselip jebakan berupa flare yang bisa membutakan pandangan, dan ternyata asap merah yang mengacaukan tadi berasal dari flare tersebut yang sengaja diselipkan oleh pihak bank. Kemudian untuk menghilangkan barang bukti, mereka segera membakar mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Gabe's been clean for 6 months. Setelah membakar mobil dan pergi dari tempat tersebut, Mike dan Russell datang ke sebuah pabrik pemotongan hewan untuk menyerahkan box yang berisi dokumen pada seorang ajudan yang berkebangsaan Israel. Di sana dia diajak ke dalam pabrik dan bertemu dengan wanita yang bernama Irina untuk meminta upah yang telah dijanjikan. Perhaps it is that my sister too is stupid. We've done the job. Pay the fucking money. What do you want? He's going to be calling again. Dari sinilah dapat diketahui bahwa Irina adalah istri mafia yang bernama Vasily yang kini tengah ditahan karena kasus berat yang menimpanya, hingga dia menyuruh Mike mencuri box tersebut sebagai barang bukti agar suaminya bisa dipenjara seumur hidup dan semua aset beserta kekuasaannya jatuh ke tangan Irina. Я надеюсь, тебе не надо напоминать, что должно быть сделано сейчас. Diketahui juga ternyata Mike memiliki istri bernama Elena yang diperankan oleh si cantik Ambura Hoy Gal Gadot yang ternyata merupakan adik dari Irina dan punya satu anak yang masih berumur 5 tahun. Tapi hubungannya nggak berlangsung lama karena Irina mengacaukan pernikahannya dan memanfaatkan situasi itu untuk memuluskan rencananya. Itu sudah dari Felix, no,
Atas hal itulah Mike nggak bisa terlepas karena Irina menjadikan anaknya tawanan walaupun faktanya dia adalah keponakannya. Kemudian Mike diberi tugas terakhir yaitu mengambil dokumen tentang kejahatan suaminya yang kini terdapat di gedung Departemen Keamanan Dalam Negeri. Waduh, gimana caranya coba? But look in the eyes and you will see it. I was just about to discuss that with him. Terrible thing for a sibling to say, I know. Sementara itu, seorang detektif senior bernama Jeffrey Allen datang ke bank tadi untuk melakukan olah TKP dan bertemu dengan manajer bank tersebut. Di sana dia masih bertanya-tanya karena nggak ada satupun korban meninggal dan menemukan beberapa kejanggalan. Dari sana dia pun akan turun tangan untuk menangkap dalang dari perampokan yang telah terjadi. We're dealing with the crash and bash. Four-man team. Hey, Walter. My daughters, where we live. My daughter's school. Kemudian Markus yang baru aja datang ke kantornya ditugaskan untuk membimbing salah satu polisi bernama Chris yang ternyata keponakan detektif Allen. Dia baru aja pindah dari divisi lain dan perlu bimbingan dari senior yang ada di sana. Atas hal itu Markus pun segera berangkat dan mengajaknya untuk menjalankan tugas pertama. Kembali ke Mike yang merasa bingung menanggapi permintaan Irina akhirnya menghubungi semua personil untuk bertemu di sebuah tempat, termasuk Russell yang jago di bagian taktik. Tapi saat Russell akan pergi menggunakan mobilnya, secara tiba-tiba dia dibekap dengan plastik oleh seseorang yang gak dikenal. Put a GPS on his ass. Yo, Gabe, where your brother, man? Singkat cerita, mereka berempat telah sampai di tempat yang telah dijanjikan dan mulai membahas apa yang diinginkan oleh Irina. Di sana Mike juga mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena FBI telah bekerja sama dengan Irina dan kalau keinginannya nggak terpenuhi maka posisi mereka akan sangat terancam. What are we doing here? She ain't paying. And I ain't gotta remind neither one of you how much the feds love dirty fuck. Dan gak lama kemudian saat mereka lagi membahas masalah itu, tiba-tiba datanglah sebuah mobil menabrak dinding parkiran di sana. Dan ternyata itu adalah Russell yang lehernya telah digorok oleh seseorang. Aduh, menanggapi hal itu Mike pun mengambil keputusan untuk membunuhnya agar Russell nggak menderita lagi. Setelah kejadian itu, Mike segera menghubungi Irina agar mempertanggungjawabkan semuanya. Karena dia mengetahui bahwa itu perbuatan Irina dengan maksud memberi peringatan agar Mike setuju untuk melakukan tugas yang diperintahkannya. No. Irinska. Kini dengan terbunuhnya Russell, mereka pun merasa sangat was-was karena hidup dan matinya bergantung pada si tangkurak Irina. Hingga Markus memberi ide pada mereka yaitu menggunakan kode 999 untuk menjalankan aksinya itu. Dan maksud dari kode 999 itu adalah polisi yang gugur dalam tugas hingga semua polisi yang menerima kode tersebut akan datang ke tempat kejadian. Dan otomatis target yang mereka incar akan lebih mudah dibobol karena nggak ada yang menjaga. How many cop funerals you been to in the last 5 It's like pulling the plug and the whole force going down the drain. Keesokan harinya, Markus dan Chris datang ke sebuah TKP karena ada 3 kepala yang telah digorok dan disimpan di atas bagasi mobil. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian itu adalah masalah antar geng yang sering terjadi di kota ini. Dari sana Chris segera pergi ke tempat kerumunan di mana salah satu geng itu berada untuk menanyakan siapakah pelaku yang sebenarnya. Hey, I'm just gonna ask you some questions, man. You wanna take care of your partner over there? Tapi karena terjadi kekacauan antara mereka, maka Markus turun tangan untuk memberitahu bahwa Chris telah salah menanyai ketua geng yang bernama Luis Pinto itu. Dia sangat yakin bahwa petugas akan menemukan pelaku pembunuhan dengan bantuan Pinto karena dia sangat berpengaruh. That's Luis Pinto. He's a Mara Salvatrucha lieutenant. Hey, go get a cigarette. Setelah kejadian itu, Chris pulang untuk bertemu dengan pamannya dan mengatakan bahwa dia ingin membuat perubahan pada hukum yang berlaku di negara ini. Hal itu dia inginkan setelah mendengar ucapan dari Markus bahwa polisi kadang-kadang bekerja sama dengan para penjahat untuk mengungkap sebuah kejahatan. Sontak pamannya nggak setuju dengan cara berpikir Chris yang bisa aja membahayakan nyawanya karena nggak semua polisi bisa diajak kerjasama karena telah tercantum dalam peraturan disiplin kepolisian agar tunduk pada aturan yang telah ditentukan. You ain't gonna make a fucking difference. I owe it to your mother. Sementara itu Mike yang masih ngenes karena salah satu anggotanya dibunuh, di pagi hari itu dia datang ke rumah Irina menanyakan maksud dari tragedi tersebut. Mike menyarankan agar Irina nggak mengganggu anak buahnya karena dia punya rencana yang sangat matang untuk mengambil dokumen itu dari tempatnya. Kemudian sepulangnya dari sana, Mike segera menghubungi semua anak buahnya agar berkumpul di sebuah tempat sauna. Sounds like it's settled. Now
Alan here, his nephew, is down. He'll send every cop to the call. Jadi rencananya mereka akan mengorbankan salah satu polisi untuk memancing semua anggota kepolisian datang ke TKP. Dan korban yang mereka incar adalah Chris yang merupakan keponakan dari detektif Alan. Mereka sangat yakin bahwa jika Chris mati, maka Alan akan mengerahkan semua polisi untuk memburu pelakunya. Look, it's one more fucking job. This guy's done nothing. Beberapa waktu kemudian, Marcus mengajak Chris ke rumah Pinto untuk menanyakan pelaku pembunuhan tempo hari sambil meminta bantuan kepadanya agar memuluskan rencana, yaitu membunuh Chris sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan atas informasi yang didapat, mereka pun segera mengintai pelaku yang diketahui bernama Fernando Rivera. Di sana Marcus menghubungi bala bantuan sebagai backup dengan laporan pembunuhan berantai dan terbukti menjadi bandar narkoba terbesar di Meksiko. Hingga saat mereka akan masuk ke dalam rumah itu, secara tiba-tiba... Baku tembak pun terjadi, menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Dari sana Chris dan yang lain masuk ke dalam rumah untuk melumpuhkan penjahat itu, walaupun pada kenyataannya mereka sangat merasa kesulitan. Akhirnya Fernando berhasil kabur dan berlari secepat mungkin menghindari para polisi yang mencoba menyergap. Dari sana baku tembak pun kembali terjadi karena ternyata anak buah Pinto memihak pada Fernando agar dia bisa terbebas dari jeratan hukum. Dalam aksi itu, Chris tertembak hingga tergeletak di atas aspal. Tapi untungnya peluru itu nggak mengenai organ dalam karena terhalang oleh rompi anti peluru. Melihat hal itu, Marcus segera mengejar Fernando yang kini mulai terpojok karena kehabisan amunisi. Berkat kesigapan Marcus, Fernando pun terpojok di sebuah gang kecil yang mengarah ke halaman belakang. Di sana Chris langsung menembak kepalanya karena posisi itu sangat membahayakan Marcus. Dengan keputusannya itu, Marcus sangat berterima kasih dan mengajaknya minum di sebuah bar untuk merayakannya. I didn't see him coming. Nah, man, it's called survival stress reaction. Mereka bersenang-senang sampai larut malam dan mengundang rekan yang lain turut serta. Kemudian tiba-tiba datanglah Gabe menemui Marcus agar dia membatalkan rencana yang telah Mike susun. Tapi ternyata Marcus malah memukuli dan mengusirnya dari bar tersebut karena Gabe kini tengah dijadikan target oleh kepolisian terkait kasusnya yang sering menggunakan narkoboy bersama pacarnya. Kemudian di tempat lain, detektif Alan datang ke sebuah tempat prostitusi karena ada informasi yang sangat berharga tentang Gabe dan pacarnya yang bernama Leah. Dari informasi tersebut, Alan berencana untuk menangkapnya dengan mengetahui jadwal transaksi antar bandar. Dia juga mengetahui bahwa Gabe adalah mantan polisi yang dikeluarkan karena mangkir dari jadwal BAP saat ada kasus penembakan yang menimpa rekannya. Atas laporan itu, dia pun segera menangkap Leah yang dijadwalkan akan melakukan transaksi pada malam ini. That's it. This can go down. Sementara itu Gabe yang mengendarai motor berhenti di sebuah perumahan elit bermaksud untuk menemui Chris dan melapor bahwa dia telah dijadikan target pembunuhan. Tapi ternyata salah satu anak buah Alan yang bernama Ling melaporkan bahwa Gabe lagi mengintai rumah Chris. Atas hal itu Alan pun langsung menyuruh semua unit kepolisian agar segera menangkapnya. Keesokan harinya, Gabe menerima telepon dari Mike yang meminta pertanggungjawaban atas kejadian semalam. Mike gak segan-segan membunuh kekasihnya jika dia melaporkan semua rencana yang akan dilakukan. Hingga Gabe hanya bisa pasrah dan memohon agar jangan membunuh kekasihnya. Hey, I promise! Mike! Dengan kondisi seperti ini, Mike akhirnya menyuruh Marcus agar segera melakukan rencana yang telah dibuat. Dia akan membawa Chris ke sebuah perumahan tanpa penduduk dan memberitahunya bahwa di sana mereka akan bertemu dengan seorang informan. Di tempat lain, Irina memanggil Mike untuk memberikan kunci dan fotokoper yang harus dia ambil di departemen keamanan itu. Irina mengatakan bahwa ini adalah tugas terakhir Mike dan setelah itu anaknya akan dikembalikan. Seketika dia pun segera bersiap untuk menunggu kode 999 dari Marcus.
Dalam perumahan itu, Markus sengaja memisahkan diri dan pura-pura tersesat agar Chris bisa dibunuh oleh Pinto yang telah menunggunya dalam ruangan. Tapi tiba-tiba datanglah Gabe yang memberitahu bahwa semua ini adalah jebakan dan Chris harus pergi dari sini sebelum terlambat. How you doing, man? Dari sana Chris langsung menghubungi kepolisian bahwa terjadi baku tembak antara Pinto dan warga sipil. Kemudian atas laporan itu Markus segera datang agar Gabe gak membocorkan rahasianya. Tapi saat dia telah sampai di sana, secara tiba-tiba 342, officer down, 999. Markus ditembak oleh Gabe dan peluru itu bersarang di tangkurak kepalanya. Dengan kondisi seperti itu, Chris segera mengirim kode 999 karena ada anggota kepolisian yang terbunuh di tempat. Hingga semua unit kepolisian segera datang ke tempat itu untuk memburu sang pelaku. Entah, Mama Markus. Mengetahui kode itu telah disiarkan di radio, akhirnya Mike dan Franco berangkat memakai mobil van agar para petugas di sana nggak curiga. Kedua orang itu masuk ke dalam gedung departemen keamanan tanpa ada gangguan sedikit pun. Kemudian Mike segera mencari tempat disimpannya koper tersebut. Tanpa disangka, ternyata salah satu petugas departemen keamanan berhasil menekan tombol peringatan hingga tersiar ke seluruh polisi. Tapi Ellen hanya berfokus menyelamatkan keponakannya daripada memikirkan aksi perampokan itu, karena dia belum mengetahui siapakah polisi yang terbunuh tadi. So we don't know if Chris is down. We're not sure, Jeff. I need a unit for 211 Adam in progress at the HO. Dia pun akhirnya menyuruh Link dan petugas lainnya agar bisa mengatasi kondisi yang ada di gedung keamanan. Karena dia nggak bisa membiarkan keponakannya terjebak dalam kondisi seperti ini. Hal itu dia lakukan karena merasa berhutang budi pada ibunya Chris saat dirinya lagi terpuruk. Kembali ke Mike yang berhasil menemukan koper incarannya dan mulai membuka lemari besi menggunakan laskar bit yang telah dia pinjam dari Mang Komar. Anjir, kot Mang Komar, ha? Kemudian setelah menemukan koper itu, dia pun segera bergegas untuk kabur walaupun di luar gedung beberapa petugas bersenjata lengkap telah membidik ke arahnya. Tapi dengan skill taktis yang dimiliki, mereka pun berhasil kabur meski menerima beberapa tembakan dari petugas kepolisian. Dari sana Franco segera berganti kostum dan segera menghubungi atasannya agar nggak ada yang curiga bahwa dialah pelaku perampokan itu. Captain, it's Franco. I'm on the 99. Sementara Ellen yang telah sampai di perumahan kosong akhirnya mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin karena keponakannya masih hidup sehat walafiat berkat doa ibu yang selalu dipanjatkan setiap malam. Tapi tidak dengan Markus yang sempat dilarikan ke rumah sakit karena diketahui bahwa dia masih bernafas. Gak lama kemudian datanglah Franco melihat TKP terkait kejadian yang telah menimpa Chris dan Markus. Tapi dia berjalan tertatih karena luka tembak yang berhasil mengenai kakinya belum sempat diobati. Setelah merasa aman, Mike pun segera menghubungi Irina agar menemuinya di tempat yang telah ditentukan. Di sana dia membawa koper dan kado yang berisi mainan untuk anaknya tercinta agar merayakan keberhasilan ayahnya dalam melaksanakan tugas. Tapi ternyata Irina gak menepati janjinya karena Mike telah bekerja sama dengan polisi korup. Loh kok? Coba itu. Felix! Ternyata Irina mengambil keputusan bahwa anaknya tetap tinggal bersamanya dan Mike akan melakukan pekerjaan kotor lain untuk melayani apa yang diinginkannya. Hingga mereka pun segera pergi dari sana sambil membawa kado pemberian dari Mike. Tapi saat di tengah perjalanan, secara mengejutkan, ternyata Mike menyimpan sebuah bom dalam kado tersebut karena dia mengetahui jika Irina akan berkhianat. Tegeks ya. Satu masalah pun berhasil dia selesaikan dan segera kabur untuk menjemput anaknya yang kini berada di Israel. Dalam perjalanan, Mike dihentikan oleh Franco bermaksud minta bagian karena telah selesai melaksanakan tugas seperti yang telah dilakukan. Tapi saat Mike akan membagi dua uang tersebut, tiba-tiba Franco menembaknya agar semua uang itu dapat dia miliki.
Sementara itu Chris yang masih penasaran dengan kejadian janggal yang menimpanya tempo hari, dia pun segera menemui remaja yang waktu itu berbincang dengannya dan mendapatkan sebuah fakta bahwa sebelum tragedi itu, Marcus menemui Pinto dan memintanya agar membunuh Chris di tempat yang telah ditentukan. Atas informasi tersebut, kini Chris mendapat kesimpulan bahwa Marcus, Mike, Gabe adalah satu sindikat perampokan bersenjata yang saat itu beraksi. Kemudian dari 4 perampok yang saat itu beraksi, kini tersisa tinggal 1 lagi dan dia belum mengetahui siapakah orang itu. They were both stationed at the same precinct together. I say nobody's above suspicion, including me. Dari sana, Chris segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Marcus yang saat ini masih dalam kondisi koma. Hingga datanglah Franco dan mengatakan bahwa dia membutuhkan informasi tambahan dari Chris terkait pembunuhan yang terjadi pada Marcus. Atas hal itu, mereka pun segera pergi dari rumah sakit untuk menuju kantor detektif. Tapi saat dalam lift, Chris mendapatkan informasi dari pamannya bahwa pelaku keempat perampokan bersenjata itu bernama Franco Rodriguez. Informasi itu dia dapatkan dari link yang terus menggali data terkait rekam jejak yang telah dia lakukan selama ini. Seketika Chris bersikap seolah nggak mengetahui apapun agar menghilangkan kecurigaan. Kemudian setelah di parkiran, mereka pun berpisah untuk mengambil mobilnya masing-masing. Dan saat Franco masuk ke dalam mobilnya, peluru berhasil menembus tangkurak Franco hingga nyawanya nggak bisa diselamatkan. Atas hal itu kasus pun terpecahkan dan untuk saat ini nggak ada lagi oknum polisi korup yang sangat membeliskan. Kemudian saat Chris akan membuka pintu mobilnya, secara tiba-tiba tamat. Beuh, emang sih genre film beginian mah asik banget disimak karena banyak aksi super edun dan kadang endingnya sulit untuk ditebak ya. BTW, kalau ada requestan atau saran film boleh dong diketik di kolom komentar ya Brad. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah keluarga adalah harta paling berharga yang kita miliki, maka jaga dan lindungilah mereka selagi ada. Dah gitu aja, no debat pokoknya mah kalau urusan keluarga mah. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.